Pentingnya niat dan motivasi dalam menjalani hidup. Niat secara bahasa memiliki arti maksud atau tujuan suatu perbuatan, kehendak atau keinginan dalam hati. Kedudukan niat sangatlah menentukan amal. Bahkan amal kecil bisa bernilai besar karena niatnya yang baik. Sebaliknya, seringkali amal yang besar menjadi kecil lantaran niatnya buruk. Maka, sebelum melakukan sesuatu, penting untuk menata dan memantapkan niat kita. Kita bisa mendapatkan manfaat lain dari yang kita lakukan jika kita memiliki niat yang benar. Jika kita bekerja demi uang, maka kita mungkin tidak enjoy dalam melaksanakan pekerjaan. Hubungan dengan teman kerja pun hanya suatu kebetulan, karena sama-sama berada di suatu tempat kerja. Dan, yang dipentingkan adalah uang. Bila kondisinya seperti itu, kita akan mengabaikan rasa dan etika, sehingga kita mungkin akan menipu orang lain ataupun melakukan berbagai hal yang merugikan orang lain. Kita pun tidak merasa bersalah saat menyembunyikan sesuatu yang cacat pada barang dagangan ataupun hasil kerja kita. Sebab, yang kita pentingkan adalah uang. Ini berarti, untuk bisa memberikan nilai pada apa yang kita lakukan, kita perlu memeriksa niat kita. Kita bisa saja melihat niat sebagai motivasi. Tentu kita tahu betapa pentingnya motivasi dalam sebuah tindakan. Kita yang memiliki motivasi kuat, akan tercermin dalam tindakan yang kita lakukan dan pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil yang akan kita capai. Motivasi membuat apapun yang kita lakukan lebih bernilai dan bermakna, baik bagi orang lain maupun lingkungan yang lebih luas, dan terutama bernilai bagi diri kita sendiri. Motivasi dapat dimaknai sebagai kekuatan yang mendorong dan menggerakkan seseorang untuk bertindak, melakukan sesuatu yang didasari atas keinginan mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dinamika dan tantangan, motivasi memiliki peran yang sangat penting. Motivasi bukan hanya sekadar dorongan semangat sesaat, tetapi juga energi yang menggerakkan seseorang untuk terus melangkah, menghadapi rintangan, dan mencapai tujuan hidup. Motivasi menjadi bahan bakar utama dalam setiap proses pencapaian, baik dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan pribadi. Keberadaan motivasi yang kuat terbukti mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya juang, serta menjaga kesehatan mental seseorang. Berikut 6 peran penting motivasi dalam hidup. 1. Membantu mengatasi tantangan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Psikologi Terapan Indonesia, Puspitari, tahun 2023 menyebutkan bahwa individu yang memiliki tingkat motivasi tinggi cenderung lebih tahan terhadap stres, lebih optimis dalam melihat masa depan. Selain itu, memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mudah kehilangan semangat. Motivasi ibarat api dalam kereta api uap. Ketika api itu menyala, maka kereta dapat tetap bergerak meski jalan di depan terlihat terjal. Banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kehilangan motivasi di tengah jalan. 2. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas memainkan peran yang penting dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Motivasi adalah faktor kunci yang mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras, mengatasi hambatan, dan tetap fokus pada pencapaian tujuan mereka. Ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, mereka cenderung lebih bersemangat dan berkomitmen untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 3. Membantu mengatasi kegagalan dan melewati masa-masa sulit. Hidup tak akan selalu berjalan mulus. Pasti akan ada masa-masa sulit yang datang. Dalam hidup pastilah kita pernah mengalami kegagalan. Namun, bagaimana kita merespons dan mengatasi kegagalan dan menjalani masa-masa sulit tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan hidup kita. Dalam konteks ini, motivasi memainkan peran yang krusial. Memiliki motivasi dapat membantu mengembalikan semangat kita untuk bangkit dari kegagalan dan mendorong kita untuk kembali berjuang melewati masa-masa sulit. Motivasi membantu seseorang untuk melihat kegagalan sebagai suatu kesempatan untuk belajar dan berkembang.
Seseorang yang termotivasi akan melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Mereka akan mencoba mencari tahu apa yang tidak berjalan dengan baik, mengidentifikasi kelemahan mereka, dan berusaha untuk memperbaikinya. 4. Meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan diri. Rasa percaya diri dan keyakinan diri meningkat seiring semakin kuatnya motivasi yang kita miliki. Memiliki motivasi membuat kita yakin dengan apa yang kita lakukan, yakin dengan setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Karena setiap keputusan dan tindakan kita memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Hal tersebut membuat kita lebih percaya diri karena kita tahu kemana tujuan kita. Rasa percaya diri mengacu pada keyakinan dalam kemampuan diri sendiri, sementara keyakinan diri melibatkan keyakinan pada nilai-nilai dan prinsip hidup yang kita anut. Seseorang yang memiliki motivasi yang kuat cenderung memiliki pandangan positif tentang dirinya sendiri dan merasa yakin bahwa ia mampu menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan yang muncul dalam perjalanan menuju tujuannya. 5. Membantu kita berkembang. Manusia yang beruntung adalah manusia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Artinya, kita haruslah lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Kita membandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri. Hal itu membuat kita lebih mudah untuk berkembang. Karena kita dikatakan berkembang ketika kita menjadi lebih baik dari kita sebelumnya, bukan lebih baik dari orang lain. Kita yang lebih mengenal diri kita sendiri sehingga lebih mudah mengukur dan merencanakan perkembangan kita untuk setahap demi setahap menuju tujuan. Dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik akan membantu kita berkembang. Motivasi yang kita miliki untuk mencapai tujuan pun dapat menjadi dorongan kita untuk berkembang menjadi lebih baik dalam bidang atau hal yang sedang kita tekuni. Kita perlu alasan untuk tetap membentuk keterampilan dan tetap konsisten dalam kemajuan dan perkembangan. 6. Memperkuat hubungan sosial. Memiliki motivasi yang kuat membuat kita lebih bersemangat dalam berinteraksi dengan orang lain. Meskipun mungkin cara interaksi sosial setiap orang berbeda-beda yang bisa juga sesuai dengan motivasi yang dimilikinya, di samping sesuai dengan kepribadiannya. Motivasi yang kita miliki membuat kita bisa membangun hubungan sosial yang lebih sehat dan bernilai, yang sesuai dengan kepribadian kita. Motivasi bisa datang dari berbagai sumber, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Beberapa sumber motivasi tersebut diantaranya tujuan hidup, orang yang dicintai, pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, hingga tokoh inspiratif. Namun, motivasi juga perlu dipelihara agar tidak padam seiring waktu. Berikut 13 hal yang bisa dilakukan untuk membangun dan mempertahankan motivasi. 1. Tetapkan dan tulis tujuan. Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam hidup secara spesifik, jelas, objektif, dan realistis. Kemudian, tulis tujuan tersebut dalam buku agendamu, atau pada selembar kertas dan tempelkan di dinding kamar atau ruang kerja. Jika perlu, tempelkan juga kertas berisi kalimat motivasi dari tokoh-tokoh terkenal yang bisa menginspirasimu untuk terus melangkah meraih tujuan tersebut. Selain sebagai pengingat, cara ini akan membuatmu lebih semangat dan berkomitmen terhadap tujuan yang sudah kamu tetapkan. 2. Susun rencana dengan baik dan terarah. Buat rencana dan susun langkah-langkah untuk mencapai tujuanmu. Kamu bisa membaginya menjadi beberapa tugas kecil atau sederhana, dengan target yang bisa dicapai dalam jangka pendek. Catat daftar tugas tersebut di buku, dan beri tanda centang pada setiap tugas yang sudah kamu kerjakan. Dengan cara ini, tujuanmu tidak akan terasa terlalu berat atau terlalu jauh untuk dicapai. Kamu juga akan lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya dengan target yang lebih tinggi. Jaga dan pertahankan rutinitas yang sudah dibangun. Saat merasa jenuh, kamu bisa beralih sejenak ke rutinitas lain yang sejalan dengan tujuanmu, atau sekadar melakukan hobi untuk menyegarkan pikiran. 3. Atasi rasa takut terhadap kegagalan. Dalam hidup setiap orang pasti pernah mengalami apa yang mungkin orang sebut sebagai kegagalan. Namun,
Dari kegagalan kita dapat mengambil pelajaran yang dapat membuat kita berkembang dan menjadi lebih baik, karena kegagalan menunjukkan bahwa kita telah melakukan sesuatu. Keyakinan itu akan membuat kita lebih mudah mengatasi rasa takut terhadap kegagalan. Salah satu pembunuh motivasi terbesar adalah tekanan untuk menjadi sempurna. Bila Anda mengharapkan segalanya berjalan dengan baik, mudah untuk berkecil hati jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, yang seringkali tidak terjadi. Alih-alih mengejar kesempurnaan, fokuslah untuk membuat kemajuan. Bahkan langkah kecil ke depan lebih baik daripada berdiam diri. Ingatlah bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan atau menghadapi kemunduran. Yang penting adalah kemajuan. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. 4. Bersikap dan berpikir positif. Berpikir positif dapat membantu melawan perasaan rendah diri dan membantu mencerahkan pandangan hidup seseorang. Isi hari-harimu dengan percakapan, kegiatan, atau situasi dan orang-orang yang bisa menginspirasimu untuk meraih tujuan. Misalnya, mengikuti seminar, membaca buku-buku pengembangan diri dan motivasi, atau menonton konten-konten yang positif di televisi dan internet. Penuhi hati dengan rasa syukur, dan jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Buang segala pikiran negatif serta yakinlah bahwa dirimu mampu mencapai tujuan yang sudah kamu tetapkan. 5. Istirahat yang cukup. Sebesar apapun semangat untuk mencapai target, pastikan kamu memiliki waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Kurang istirahat dapat menurunkan energi dan fokusmu dalam mencapai tujuan, selain juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Jika kondisi fisik dan pikiranmu sudah terlalu lelah, jangan terus dipaksakan. Ambil jeda waktu untuk beristirahat, sebelum kembali pada tugas-tugas dan tujuanmu. Mungkin ini saatnya kamu jalan-jalan dan berlibur, lalu kembali dengan semangat baru untuk menggapai impian. 6. Berikan hadiah pada diri sendiri. Saat berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai suatu target, hadiahi dirimu sendiri dengan sesuatu yang menyenangkan, bermanfaat, dan layak kamu dapatkan. Misalnya, cuti berlibur atau membeli barang yang sedang kamu inginkan. Ini adalah cara untuk menghargai pencapaianmu, sekaligus sebagai pemecut semangat untuk mencapai target selanjutnya. 7. Fokus pada proses, bukan hasil. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Keyakinan tersebut mungkin adalah bentuk motivasi diri sendiri yang harus selalu kita hayati. Kenyataannya, apa yang kita kerjakan tak selalu memperoleh hasil sesuai yang kita harapkan atau bayangkan. Tentu hal tersebut akan melahirkan kekecewaan, bahkan mungkin keputusasaan jika kita fokus pada hasil. Namun, berbeda jika kita fokus pada proses yang sedang kita jalani. Meskipun kamu tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasimu, proses yang kita jalani sudah memberikan banyak wawasan dan keterampilan baru serta pengalaman berharga untuk masa depan. Contohnya, tak masalah bila kerja keras kita tidak diapresiasi atasan bahkan ditikung oleh rekan kerja. Karena proses kerja keras tersebut membentuk kita menjadi pribadi yang profesional dan siap bersaing di dunia kerja. 8. Menemukan alasan sebelum melakukan sesuatu. Kita harus sering bertanya pada diri sendiri, mengapa aku harus melakukan ini? Cara memotivasi diri sendiri yang satu ini akan membuat kita mampu berpikir logis dan menemukan alasan yang mendasari tindakan kita. Dengan demikian, kita akan lebih yakin dengan setiap tindakan kita dan bisa menghindari hal-hal yang tidak penting ketika hendak mengambil keputusan. 9. Peduli pada kesehatan fisik dan mental. Pasti kalian pernah mendengar ungkapan dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano, yang artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan fisik atau tubuh berhubungan erat dengan kesehatan jiwa atau mental. Kesehatan yang baik merupakan faktor penting dalam mempertahankan motivasi. Kita perlu menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik.
Selain itu, kita juga perlu mengelola stres dengan baik. Stres dapat menghambat motivasi kita dan mengganggu kemampuan kita untuk belajar dengan efektif. Belajarlah untuk selalu bersyukur, fokus pada hal-hal positif, dan hindari lingkungan yang toksik dan menghambat produktivitasmu bila perlu. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental kita akan memiliki energi dan fokus yang cukup untuk belajar serta berkembang dengan maksimal untuk mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita atau impian kita. 10. Berikan waktu untuk diri sendiri. Kita perlu memberikan waktu untuk diri sendiri atau orang menyebutnya me time. Me time atau waktu untuk diri sendiri penting dalam meningkatkan motivasi. Ini adalah kesempatan untuk mereset diri, merenung, dan meresapi keinginan serta tujuan pribadi. Dalam momen ini, kamu dapat memfokuskan perhatian pada diri sendiri dan mengidentifikasi apa yang kita butuhkan. Bisa juga mengevaluasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Me time berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Salah satu me time bermanfaat yang bisa kita lakukan adalah berolahraga. Studi Exercise for Mental Health yang terbit pada Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry menemukan bahwa jogging, berenang, bersepeda, berjalan kaki, berkebun, dan menari telah terbukti mengurangi kecemasan dan depresi. Peningkatan suasana hati ini diduga disebabkan oleh peningkatan sirkulasi darah ke otak setelah berolahraga. Cara ini memengaruhi sumbu hipotalamus hipofisis adrenal, HPA, yang pada akhirnya menurunkan reaksi fisiologis terhadap stres. Studi juga menjelaskan, pengaruh fisiologis dapat mengontrol suasana hati. Pada akhirnya, hal tersebut berperan penting dalam pembentukan memori dan motivasi. 11. Tidak menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan membuat pekerjaan kita semakin menumpuk. Hal ini akan membuat pikiran kita tidak tenang dan tidak fokus karena semakin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut justru akan membuat menjadi lebih stres yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental kita dan dapat melemahkan motivasi. Jika suasana hati kita sedang tidak baik, cari cara untuk mengatasinya segera meskipun hanya sekedar dengan secangkir kopi atau berjalan-jalan sejenak di taman. Lalu segera kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. 12. Visualisasikan kesuksesan. Membayangkan diri kita telah berada pada kesuksesan yang kita harapkan dapat meningkatkan motivasi kita secara drastis. Misalnya, jika sukses bagi kita adalah menjadi seorang bisnismen sukses yang tinggal di sebuah apartemen di tengah kota, visualisasikan itu dalam pikiran kita. Buat visualisasi dalam pikiran kita bahwa kita telah tinggal di sebuah apartemen, menikmati waktu istirahat di tengah kesibukan sebagai seorang bisnismen yang sukses. Visualisasi bisa kita terapkan pula pada hal-hal atau tugas-tugas kecil. Luangkan waktu sejenak untuk memvisualisasikan manfaat yang akan kita peroleh dengan menyelesaikannya. Bisa jadi kepuasan karena menyelesaikan tugas yang sulit, mempelajari keterampilan baru, atau selangkah lebih dekat ke tujuan yang telah kita upayakan dengan keras untuk dicapai. Misalnya kita sedang berusaha mencapai tujuan kebugaran. Bayangkan diri kita merasa lebih kuat, lebih sehat, dan lebih percaya diri. Visualisasi positif ini dapat membuat kerja keras terasa lebih memuaskan. 13. Mulai dari hal kecil. Proyek atau tujuan besar bisa terasa sangat membebani. Jika kita melihat semua yang perlu kita lakukan dan berpikir, di mana saya harus mulai? Biasanya motivasi akan hilang saat itu. Mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus dapat membuat kita merasa mandek. Triknya adalah memecah semuanya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Alih-alih berfokus pada keseluruhan proyek, lakukan satu langkah kecil pada satu waktu. Jadi, jika kita perlu membersihkan rumah, jangan pikirkan semuanya. Tetapkan tujuan untuk memulai dengan satu ruangan, atau bahkan satu bagian ruangan. Atau atur pengatur waktu selama 15 menit dan mulailah. Setelah selesai, kita mungkin akan merasakan kepuasan, yang dapat memberi kita dorongan untuk tetap termotivasi.
Menetapkan tujuan yang tidak terlalu menakutkan berarti kita dapat menghargai kemajuan kita melalui setiap langkah kecil, dan itu membantu kita mempertahankan motivasi kita terhadap gambaran yang lebih besar. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menjalani hidup, termasuk mengatasi rasa takut terhadap kegagalan dan membangun motivasi. Kenali diri kita dan bertindak sesuai apa yang membuat kita nyaman dan yakin adalah kuncinya. Kita dapat menceritakan tujuan dan impian hanya kepada orang-orang yang kita percayai untuk mendapat doa dan dukungan jika memang kita rasa itu kita perlukan. Atau jika kita merasa lebih baik tak menceritakannya, maka tak perlu ceritakan. Namun, tetap minta dukungan pada orang-orang yang menyayangi kita dan kita percayai tanpa perlu menceritakan secara detail tentang impian dan tujuan kita. Sebagaimana kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib yang kurang lebih berbunyi, tak perlu kamu ceritakan tentang dirimu pada orang lain. Orang yang mencintaimu tak butuh itu dan orang yang membencimu tak akan percaya itu. Simpan tujuan dan impian kita sebagai motivasi yang akan mendorong kita dan memberi kekuatan serta bahan bakar kita dalam berjalan menuju tujuan yang akan kita capai. Mencari dukungan juga dapat dilakukan dengan bergabung pada komunitas. Bergabunglah dengan komunitas atau grup yang terdiri dari orang-orang dengan tujuan sama. Mereka dapat memberikan dukungan, akuntabilitas, serta motivasi. Berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain juga dapat memperkuat motivasi diri sendiri. Memiliki niat yang kuat dan lebih luas membuat kita lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalani hidup. Dengan hidup yang lebih bersemangat, kita dapat menjalani hidup ini sebagai manusia seutuhnya yang tak hanya menjalani hidup sekedar hidup, tetapi menjalani hidup dengan lebih bermakna.